Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Namun, perjalanan mereka masih harus dilanjutkan. Perhentian mereka berikutnya adalah Tombal Mountain Pass, di mana mereka akan bertemu dengan Lin Xin. Pada saat kepergiannya dari kuil kesatria, Long Hao Shen tidak berpikir bahwa ia benar-benar bisa mengumpulkan jutaan poin kontribusi dari setiap kuil, tetapi sebagai faktanya, ia melakukan jauh lebih banyak untuk Exorcist Mountain daripada apa yang bernilai jutaan poin kontribusi. Ini pasti akan membuatnya terkenal. Dia menjadi lebih bersemangat untuk bertemu dengan yang lain, dan mereformasi kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad mereka. Beberapa pertempuran yang dia miliki setelah kembali, itu sudah membangun ketenaran yang cukup untuk Long Hao Shen. Dia sudah menjadi pusat kekuatan besar dari tingkat atas, yang memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan melawan kekuatan iblis dari tingkat ke-9. Long Hao Shen sudah gatal untuk membuat kontribusi yang tepat, dan berterima kasih kepada aliansi atas toleransi mereka terhadapnya. Hanya di wilayah iblis, bagian belakang musuh yang bisa berfungsi sebagai panggungnya yang sempurna. Di sana, dia bisa melepaskan semua kekuatannya tanpa harus khawatir sedikit pun. Star King berbalik dan mendorong dirinya ke depan, dan segera mengangkat dirinya di udara dengan Long Hao Shen dan CR di punggungnya, lalu melonjak ke arah selatan. Han Yu mengikuti dari belakang menggunakan sayap spiritualnya sendiri. Dari 7 anggota yang menyusun kelas komandan Demon Hunter Squad ke-64, 3 orang sudah dikumpulkan, dan yang lainnya akan segera diambil. Star King terbang dengan tergesa-gesa, namun di punggungnya tidak ada aliran udara yang bergolak yang dirasakan. Seolah-olah mereka duduk di tanah. Han Yu sudah berada di tingkat ke-7 kultivasi, oleh karena itu, dukungan sayap spiritualnya cukup untuk mempertahankan penerbangan untuk sementara waktu. Long Hao Shen awalnya berencana untuk mengundangnya untuk naik Star King bersama mereka, setelah semua, Star King memiliki tubuh yang sangat besar, dan memberikan ruang berlimpah. Tapi Han Yu masih memberikan penolakannya, karena dia tidak ingin bertindak sebagai orang ketiga yang tidak diinginkan, dan mengganggu dua sepasang kekasih ini. Namun, Han Yu tidak merasa iri melihat mereka. Di kelas komandan Demon Hunter Squad ke-64, Long Hao Shen punya CR, Lin Xin punya Li Xin, Wang Yuan punya Zhang Fangfang, Chen Yinger punya Yang Wenzhao, dan bahkan Sima Xian punya targetnya sendiri, yaitu, bunga putih kecil itu, alias si Feng Ling Er. Hanya Han Yu yang tetap sebagai pria yang sendirian, dan ketika sampai pada hal-hal seperti itu, dia tidak mungkin untuk tidak tertarik sama sekali. Dia juga memiliki gambaran di dalam benaknya, tetapi itu tidak terlalu jelas, dan karena itu, dia belum mengambil inisiatif apapun dengan urusan percintaan. Pandangan Han Yu berbeda dari yang lain. Sebagai pemburu iblis dan kesatria pengikut Long Hao Shen, ia memiliki satu tujuan, yaitu untuk menemaninya secara dekat, dan meningkatkan kekuatannya. Dia memiliki harapan untuk bertarung di sisinya suatu hari nanti, untuk bertarung bahu-membahu, dan keduanya yang mengenakan Divine Thrones berubah menjadi baju besi. Meskipun dia merasakan bahwa kesenjangan antara Hao Shen dan dia hanya terus tumbuh, tapi pikiran-pikiran ini belum menghilang dari benaknya. Kesempatan hanya akan muncul jika dia melakukan upaya yang diperlukan. Tanpa usaha, maka tidak akan ada kesempatan. Dia bukan Sion of Light, dan sudah melakukan semua yang dia bisa. Dia harus terus melakukan yang terbaik untuk terus mengejarnya. Selama 1,5 tahun dihabiskan di Exorcist Mountain Pass, sementara Long Hao Shen masih dalam pengasingan, Han Yu kagum ketika mengetahui, bahwa di antara rekan-rekan mereka, hampir tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Kesenjangan yang memisahkan mereka memanglah besar, tetapi dengan melihat dari sudut pandang lain, dia menemukan bahwa sebenarnya, dia juga dipandang sebagai jenius di mata para kesatria lainnya. Mengambil pandangan panjang, mengejar Long Hao Shen sudah membuatnya menjadi jenius. Dan mengikuti Sion of Light dalam pertempurannya membuat kemajuannya jauh lebih cepat. Gunung Pas yang menentang naga dan Gunung Pas Exorcist agak jauh, tetapi Gunung Pas Exorcist dan Gunung Pas Tombal relatif agak dekat, jika melihat medannya, Tombal Mountain Pass cukup tinggi. Meskipun tidak berbahaya, itu tetap menjadi medan yang sangat strategis.
Di sisi kiri tombal Mountain, itu ada sebuah danau besar, di punggungnya, itu ada sebuah dataran tinggi yang sangat tinggi, dan di sisi kanan adalah pas pegunungan Eksorsis. Di antara 6 kuil besar, yang paling stabil dipertahankan adalah tombal Mountain Pass. Ini karena kekuatan destruktif yang sangat mengerikan yang dimiliki oleh penyihir. Dari 6 kuil besar, satu-satunya yang bisa dibandingkan dengan kuil kesatria dalam hal kekuatan keseluruhan adalah kuil mage. Dan kekuatan tempur yang bisa digunakan oleh para penyihir di medan perang, itu bahkan lebih besar dari para kesatria. Selain itu, kuil mage berhubungan baik dengan kuil prajurit, yang memberi mereka banyak dukungan. Pasangan keduanya membuat pas Gunung Tombal kebal untuk diserang. Lebih dari setahun perang suci terjadi, tombal Mountain Pass menerima bantuan paling sedikit dari aliansi. Mengandalkan kekuatan serangan mereka yang kuat, mereka tidak membiarkan iblis menyerang benteng terlalu banyak. Tentara iblis di depan tombal Mountain Pass juga sangat kuat. 8 dewa iblis mereka dipimpin oleh Marbas, yang berada di peringkat kelima, dan meskipun pengaturan pasukan mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka miliki terhadap kuil kesatria, jangan lupa juga tentang faktor lingkungan di daerah itu. Masalah itu tidak ada di sini. Mayoritas besar Hell Demons fokus pada tombal Mountain Pass. Pada saat yang sama, 6 dari 8 dewa iblis besar yang dialokasikan di sini, itu berada di 32 teratas. Namun meski begitu, mereka hanya berdiri dalam konfrontasi melawan tombal Mountain Pass. Secara komparatif, kematian di kedua sisi adalah yang terendah dari semua gunung. Berkali-kali, sihir baru saja ditembakkan, dan tanpa ada yang benar-benar menembus pertahanan lawan. Setelah 2 hari penerbangan, kelompok Long Hao Shen sudah mendapatkan pandangan tombal Mountain Pass di kejauhan. Ketika melihat ke bawah dari atas, hal pertama yang terlihat adalah danau raksasa di samping gunung. Airnya terlihat jernih, yang memantulkan sinar matahari dan menghasilkan efek cahaya yang menyilaukan. Tombal Mountain Pass meliputi area yang sangat luas, setidaknya 3 kali luas dari Eksorsis Mountain Pass. Lebar dan kekokohan benteng itu sangat berbeda, bahkan jika dilihat dari jauh. Selanjutnya, saat memasuki area ini, Long Hao Shen jelas bisa merasakan bahwa ada gelombang esensi magis yang jauh lebih intens daripada biasanya. Dia tidak tahu mengapa, tapi ini adalah lingkungan yang optimal bagi penyihir. Selain itu, tidak ada esensi kegelapan yang hadir, karena itu tidak akan mudah bagi iblis untuk tinggal di sini. Han Yu memberitahu Long Hao Shen. Bos, ketika kami berada di kuil Kaatria, aku mendengar bahwa tombal Mountain Pass adalah pihak dengan kekuatan pertahanan terbesar. Hanya karena kuil mage menempel sangat penting untuk menjaga kekuatan mereka, mereka tidak mau mengirim banyak penyihir sebagai bala bantuan untuk kuil lainnya. Sebenarnya, mereka memiliki banyak cadangan yang tidak digunakan. Mereka mendapat banyak kritik dari aliansi tentang hal ini, ucap Han Yu. Hah? Long Hao Shen menatap Han Yu dengan sedikit terkejut. Perang suci mempengaruhi seluruh umat manusia. Mungkinkah kuil mage benar-benar masih menunjukkan keterikatan pada pelestarian mereka sendiri? Long Hao Shen bertanya dengan beberapa keraguan. Han Yu menjawab, sebenarnya, kuil mage tidak bisa benar-benar disalahkan. Mengangkat penyihir membutuhkan konsumsi sumber daya terbesar di antara semua kuil. Itu terutama kasus untuk penyihir tingkat tinggi. Masing-masing dari mereka adalah sumber daya yang sangat berharga untuk kuil mage. Karena itu, mereka hanya mendukung kuil prajurit di dekatnya. Bantuan yang mereka kirim ke 4 kuil lainnya agak rendah, jawab Han Yu. Meskipun Han Yu belum mengatakannya dengan jelas, Long Hao Shen samar-samar memahami makna yang tersembunyi di balik kata-katanya. Hubungan antara kuil kesatria dan kuil mage tidak benar-benar sangat harmonis. Lagi pula, keduanya selalu bersaing untuk memimpin 6 kuil besar. Selama beberapa tahun terakhir, kuil mage selalu berada di posisi kedua, tetapi sama sekali tidak yakin dengan peringkat ini. Dalam hal kekuatan yang komprehensif, kuil mage sebenarnya melampaui kuil kesatria dalam banyak aspek. Hanya saja, karena kuil kesatria memiliki 6 alat ilahi yang disebut Divine Thrones, dan bahwa ketiga kesatria ilahi bukanlah lawan yang dapat dihadapi oleh penyihir manapun, dan status mereka turun sedikit di belakang kuil mage. Tentu saja, truf tersembunyi kuil kesatria jauh lebih banyak daripada kuil mage. Sejak dimulainya Perang Suci, mereka telah mengirim lebih banyak bala bantuan ke 5 kuil lainnya. Tentu saja, mereka juga tidak mengirim banyak bala bantuan ke kuil mage.
Dari awal hingga akhir, keduanya berada dalam pertarungan kekuasaan yang samar. Setelah beberapa tahun berlalu, kontes untuk peringkat di Temple Alliance akan segera dimulai. Ini adalah kontes yang paling penting untuk aliansi, yang ditempatkan bahkan di atas kompetisi seleksi Demon Hunter Squad. Tapi siapa yang tahu, jika kontes seperti itu bisa diadakan dalam kondisi seperti ini. Jika perang suci terus berlanjut, ini akan menjadi masalah yang sulit. Saat Long Hao Shen tenggelam dalam pikirannya, 3 sosok terbang ke arah mereka seperti sambaran petir. Kelompok Long Hao Shen tiba dari belakang Tombal Mountain Pass, dan tidak benar-benar menyembunyikan keberadaan mereka. Jelas mereka akan ditemukan oleh pasukan Tombal Mountain Pass. 3 sosok dengan sangat cepat datang di depan mereka. Mereka adalah 3 penyihir, dan ketika sayap spiritual di belakang punggung mereka tersapu, itu adalah kekuatan besar dari kuil mage yang mencapai setidaknya tingkat ke-6. Ketiganya mengenakan gaun berwarna berbeda, dan penyihir yang memimpin mereka sangat muda, yang hanya berusia sekitar 30 tahun. Tetapi sepasang sayap spiritual di punggungnya sangat lebar, itu membuktikan bahwa kultivasinya itu, setidaknya pada tingkat ke-7. Penyihir dari tingkat ke-7 pada usia seperti itu jarang terlihat, dan lebih jauh lagi, penyihir ini jelas ahli dalam elemen cahaya, dan wajahnya yang cukup tampan. Melihat Long Hao Shen mengenakan Golden Foundation Armor-nya, penyihir elemen cahaya ini tidak bisa membantu, tetapi memiliki sedikit perhatian. Secara khusus, setelah melihat Chai di sampingnya, ekspresinya menjadi luar biasa indah. Chai bukan hanya kecantikan yang absolut, tetapi memiliki penampilan luar yang sangat khusus, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan gadis biasa. Ini adalah disposisi khusus yang dipilih dewa, yang secara bertahap terbentuk ketika Chai berlatih untuk menggunakan tungku spiritual samsara miliknya. Jika ingatannya tidak hilang, sikap ini bahkan akan lebih terlihat, tetapi juga jauh lebih dingin. Salam, Golden Foundation Knight. Bolehkah aku bertanya, untuk apa kalian bertiga di sini? Tanya si penyihir. Penyihir cahaya dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Long Hao Shen. Mengendarai Starlight Unicorn King dan mengenakan Golden Foundation Armor, dia tidak diragukan lagi merupakan pemimpin dari ketiganya. Long Hao Shen tersenyum dan menjawab, "Salam, kami mencari seorang teman. Sementara itu, jika Tombal Mountain Pass memiliki kebutuhan, kami bersedia memberikan bantuan melawan serangan iblis," jawab Long Hao Shen. Ekspresi wajah penyihir cahaya berubah tanpa terlihat, dan dia bertanya sambil tersenyum. "Lalu, bolehkah aku meminta nama yang kamu cari? Adapun masalah kedua, pas Gunung Tombal kami tidak perlu bantuan untuk saat ini," tanya si penyihir. Di sampingnya, Han Yu mengerutkan alisnya, dan akhirnya melangkah maju. "Bisakah kita melihat pertahanannya dulu sebelum menentukan itu?" tanya Han Yu. Kesatria muda ini mungkin luar biasa, tetapi pada akhirnya dia hanya pada tingkat ke-7. Long Hao Shen yang dibalut dengan Golden Foundation Armor, itu mewakili kehormatan terbesar kuil kesatria. Karena itu, ia yang diblokir atau diinterogasi oleh penyihir biasa dari tingkat ke-7, itu jelas-jelas tidaklah cocok. Penyihir cahaya memiliki tampilan yang sedikit kosong, tetapi ekspresinya dengan cepat kembali normal. "Maaf kalau aku tidak sopan, kalian bertiga bisa ikut denganku," jawab si penyihir. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memanggil 2 teman lainnya, lalu terbang menuju Tombal Mountain Pass. Wajah Han Yu akhirnya mereda, dan mengikuti penerbangan ke bawah Star King. Chai berkata kepada Hao Shen dengan suara rendah. "Aku tidak terlalu suka dengan tampilan orang itu," ucap Chai berbisik. Long Hao Shen mengangguk ringan. Secara alami, dia telah melihat penyihir cahaya ini menatap Chai tanpa sedikit pun berusaha menyembunyikan perilaku itu. Namun, dia tidak terlalu keberatan. Aliansi membutuhkan ke-6 kuil, dan ini adalah periode perang suci, dan dia tidak mau repot tentang sedikit ketidaksopanan dari yang lain. Dengan sangat cepat, mereka berenam tiba di tempat yang jaraknya sekitar 500 meter dari Tombal Mountain Pass. 3 penyihir yang berdiri di depan tiba-tiba mengeluarkan kilatan cahaya, dan membiarkan gelombang magis yang tidak jelas sebelum melanjutkan ke depan. "Han Yu, tunggu sebentar." Long Hao Shen tiba-tiba memanggil Han Yu, dan Star King juga berhenti. "Ada apa Kapten?" Han Yu bertanya karena tidak mengerti. Di balik topengnya, Long Hao Shen juga memiliki pandangan ragu, sepertinya ada formasi defensif.
Karena kami tidak memiliki jejak sihir yang benar, kami akan ditolak oleh formasi, jawab Long Hao Shen. Mendengar dia berkata begitu, Han Yu segera menjadi marah, dan berteriak ke tiga penyihir. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Teriak Han Yu. Tiga penyihir segera muncul dengan terkejut setelah mendengarnya, dan penyihir cahaya yang memimpin mereka tampak sangat heran sebelum meminta maaf buru-buru. Maaf, aku lupa memberi kalian berdua jejak yang benar. Aku benar-benar minta maaf. Jawab si penyihir. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat segera terbang, lalu mengeluarkan tiga lencana yang berisi jejak yang terbuat dari fluktuasi sihir yang kuat, dan menyerahkannya kepada kelompok tiga Long Hao Shen. Han Yu menyipitkan matanya sebelum bertanya dengan sangat serius. Apakah kamu yakin kamu lupa? Tanya Han Yu. Penyihir unsur cahaya itu memiliki pandangan dingin. Teman kesatria, apa maksudmu? Jangan bilang kamu pikir aku sengaja melakukan hal seperti itu. Jawab si penyihir. Han Yu mencibir. Apakah kamu tidak tahu lebih baik dari orang lain, jika hal ini disengaja? Balas Han Yu. Penyihir cahaya itu dengan acuh tak acuh menjawab. Bukankah kamu kesatria sangat kuat? Sebagai kuil aliansi nomor 1, bahkan jika kamu tidak memiliki jejak ini, sebuah formasi kecil tidak bisa menghentikan kamu kan? Aku tidak menyangka, kamu para kesatria juga takut akan formasi kuil mage kami, balas si penyihir. Mendengar ucapannya, amarah Han Yu segera naik. Tepat saat dia hendak menyala, Long Hao Shen menghentikannya segera. Ayo pergi, kata Long Hao Shen dengan tenang, sebelum membiarkan Star King melewati formasi. Penyihir cahaya memiliki sedikit ekspresi puas di wajahnya. Seperti yang diharapkan, penghalang transparan datang untuk menghalangi jalan mereka di tempat, di mana tubuh ketiga penyihir bersinar. Jejak di tangan Long Hao Shen dan Chai Er segera bubar, dan Star King tidak bisa melewatinya. Ini jelas bukan kesalahan, karena tanpa keraguan bahwa penyihir cahaya melakukannya dengan sengaja. Bagaimana mungkin dia bisa tidak menyadari, bahwa binatang ajaib membutuhkan jejak khusus untuk melewati formasi seperti itu? Long Hao Shen berbalik, dan dengan dingin menatap penyihir cahaya itu, tetapi di sampingnya, Chai Er tiba-tiba bergerak. Roh pembunuh yang agak dingin keluar dari tubuh Chai Er. Segera, sinar abu-abu menyerang ke depan. Suara menusuk telinga terdengar, dan segel transparan tiba-tiba berubah menjadi hitam sebelum patah dalam sepersekian detik, dan berubah menjadi titik-titik cahaya bintang. Kemudian Star King melebarkan sayapnya, dan membawa Long Hao Shen dan Chai Er maju untuk menembus formasi pertahanan. Han Yu segera mengikuti di belakangnya, dan memanfaatkan jejak segel untuk masuk ke dalam formasi. Ketiga penyihir itu berdiri dengan bingung di tempat asalnya. Apakah mereka benar-benar dapat menembus segel itu, pikir si penyihir. Faktanya, segel yang digunakan oleh kuil mage ini tidak terlalu kuat, tetapi tidak akan menemui kesulitan menghentikan kekuatan besar dari tingkat ke-7. Itu adalah sesuatu yang khusus untuk bertahan melawan iblis dari udara. Efek defensif globalnya adalah yang terbaik, dan memberikan penggunaan sempurna sebagai peringatan dini. Penyihir elemental cahaya itu hanya ingin membuat hal-hal sulit bagi kelompok Long Hao Shen. Setelah semua, jika dilihat dari penampilan mereka, Long Hao Shen dan Han Yu tampaknya memang seorang kesatria. Dia sedang menunggu Long Hao Shen untuk meminta izin untuk masuk ke formasi. Tapi dia tidak berpikir, bahwa mereka akan benar-benar berani bergerak melawan formasi sihir kuil mage. Dan orang yang bergerak bukanlah kesatria itu, tetapi keindahan di sampingnya. Dari semburan roh pembunuh instan yang dilepaskannya, penyihir cahaya tidak bisa menahan rasa dingin yang hebat. Apa level kultivasi yang telah dicapainya, pikir si penyihir. Star King segera masuk, dan kali ini Long Hao Shen tidak menunggu ketiga penyihir itu, lalu berjalan ke dalam tombal Mountain Pass. Sebagai orang yang penuh hormat dan sabar, Long Hao Shen telah bertahan cukup lama, tetapi sebagai kepala Sein Knight sementara, dia tidak bisa terlalu pasif. Penyihir cahaya mengumpulkan pikirannya, dan buru-buru mengejar kru Long Hao Shen. Melihat mereka sudah memasuki tombal Mountain Pass, lebih dari 10 sosok tiba-tiba melonjak dari bawah dan menemui mereka dengan tergesa-gesa. Jangan bergerak, ucap seseorang. Suara yang parau segera terdengar, dan sosok 10 lebih segera tersebar untuk mengelilingi kelompok Long Hao Shen. Sayap Star King terbentang lebar ketika berdiri di udara. Yang menghalangi jalan mereka semua adalah penyihir, yang dipimpin oleh seorang tetua.
Lebar sayapnya melebihi 8 meter, dan di sekitar tubuhnya esensi yang kental segera berfluktuasi. Halo Kesatria Fondasi Emas. Apakah kamu yang bergerak melawan formasi sihir kita? Tanya si tetua penyihir. Melihat Golden Foundation Armor yang dikenakan oleh Long Hao Shen, penyihir tua segera kehilangan semua jejak permusuhan, dan melakukan penghormatan penyihir di depannya. Long Hao Shen mengembalikan kesopanan dengan ketukan di tinjunya. Halo tetua, aku kepala Kesatria Sein sementara, kamu bisa memanggil aku Ksatria Emas ke-12. Sebenarnya kami berhasil menerobos, tapi itu hanya kesalahpahaman, jawab Long Hao Shen. Tepat setelah dia mengatakan itu, penyihir cahaya tiba yang ditemani dua kawannya. Melihat tetua ini, ekspresinya menunjukkan perubahan, dan melangkah maju untuk memberi salam. Halo tetua Fei, ucap si penyihir. Ketika melihatnya, ekspresi pada sesepuh Fei ini segera mereda. Xuan Yuan, apa yang terjadi? Kenapa kepala Kesatria Sein sementara ini menembus formasi kita? Tanya tetua Fei. Dalam ucapannya ini, keluar sikap yang kuat dari kuil mage. Long Hao Shen baru saja memperkenalkan dirinya sebagai kepala Sein Knight, namun dia bertanya pada orang-orangnya sendiri terlebih dahulu, dan tidak terdengar sangat sopan. Xuan Yuan tampak malu, dan bergegas, tetua Fei, ini kesalahan aku. Aku lupa memberi cap segel yang cukup kepada Sein Knight Head, sehingga tunggangannya tidak bisa masuk. Karena itu, mereka memecah formasi untuk masuk, jawab si penyihir. Mendengar dia berbicara begitu, tetua Fei mengerutkan alisnya, dan menunjukkan Long Hao Shen senyum. Jadi itu salah paham. Kepala Sein Knight sementara memang memiliki kultivasi yang baik, ucap tetua Fei yang menyanjung. Long Hao Shen menunjukkan senyum acuh tak acuh. Kamu terlalu menyanjungku, tetua Fei, aku akan meminta bantuan kamu untuk membimbing aku ke dalam. Tetua Fei tidak memarahi atau menyalahkan Xuan Yuan, bukannya memprovokasi dia secara diam-diam, tetapi Long Hao Shen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Ini adalah Tombal Mountain Pass, dan dia datang untuk berdiri melawan iblis, bukan untuk melihat masalah dengan kuil mage. Biarkan mereka menutupi diri mereka jika itu yang mereka inginkan. Silahkan, ucap tetua Fei. Setelah menyapu sekilas, tetua Fei membawa Long Hao Shen ke dalam Tombal Mountain Pass, saat para penyihir lainnya segera bertebaran. Xuan Yuan memandang kelompok Long Hao Shen dari belakang, dan kemudian matanya berkedip dengan dingin. Untuk apa kuil kesatria mengirimkan Sein Knight sementara ini? Pikir Xuan Yuan. Meskipun Long Hao Shen tidak mengatakan apa-apa kepadanya, ketidakpedulian itu membuat Xuan Yuan marah. Sejak tetua Fei muncul, Long Hao Shen bahkan tidak meliriknya. Sebagai bakat yang sangat bangga dari kuil mage, ini terasa sangat memprovokasinya di matanya. Tetua Fei terus membimbing kru Long Hao Shen di dalam Tombal Mountain Pass. Star King telah mendarat di tanah, dan Long Hao Shen juga mendarat bersama CR. Ini adalah etiket, tidak sopan jika seseorang mengendarai tunggangannya di wilayah lain di luar waktu pertempuran, ucap tetua Fei. Tetua Fei tidak bisa membantu, tetapi diam-diam mengangguk dalam kesannya. Sein Knight sementara ini sebenarnya memiliki pengendalian diri yang cukup baik. Dia mengerti lebih dari yang diperlukan temperamen buruk Xuan Yuan, dan bahwa dia pasti telah memprovokasi pihak lain. Tetapi karena perebutan kekuasaan antara kuil mage dan kuil kesatria dipertanyakan, dia tidak punya pilihan lain selain membela Xuan Yuan. Meskipun dia tidak bisa membantu, tetapi juga memiliki kesan yang cukup baik dari melihat perilaku Long Hao Shen. Kepala Sein Knight, aku akan membawamu untuk beristirahat di kuil kami. Dan aku akan segera memberi tahu kepala kuil, ucap tetua Fei menyarankan. Tetua Fei mendapatkan pendapat yang baik tentang Long Hao Shen, dia juga menjadi jauh lebih sopan. Status Sein Knight Head sudah pasti memadai. Maaf karena aku akan merepotkanmu, jawab Long Hao Shen. Oh iya, jika aku boleh bertanya, apakah Lin Xin baik-baik saja? Dia adalah cucu auxiliary Temple Head Lin Chen, tanya Long Hao Shen. Meskipun kakek Lin Xin adalah guru Sein Magic dari tingkat ke-8, sebagai kepala kuil pelengkap, ia terutama mengurus pekerjaan administrasi untuk aliansi kuil atas nama kuil mage. Kepala kuil pelayan dari 6 kuil besar adalah semua pusat kekuatan dari tingkat ke-8, dan sebagian besar tinggal di kuil masing-masing untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka semua dipromosikan setelah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kuil mereka sendiri. Apakah kamu tahu tentang Lin Xin? Tanya tetua Fei sambil menatap Long Hao Shen dengan terkejut.
Long Hao Shen mengangguk. Ya, Lin Xin adalah teman baik aku, jawab Long Hao Shen. Setelah mendengar itu, sesepuh Fei tiba-tiba menunjukkan wajah aneh, yang segera membuat Long Hao Shen ketakutan. Apakah ada yang salah? Tetua Fei, mungkinkah sesuatu terjadi pada Lin Xin? Long Hao Shen bertanya dengan penuh semangat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.